Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lulu Khadijah. Kali ini aku akan mengulas sebuah gawai untuk membaca buku. Seperti yang kita tahu nih, kalau bentuk buku itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada buku fisik yang sering kita temui di toko buku. Kemudian ada juga buku digital. Buku digital ini juga bermacam bentuknya. Ada bentuk PDF yang untuk dibaca maupun semacam audiobook. Jadi kita mendengarkan dari seorang narator yang membacakan buku. Untuk membaca buku digital pasti diperlukan alat, ya dong. Bisa aja itu handphone atau tablet atau laptop, dan juga ini yang mau aku bahas, e-reader. E-reader ini adalah gawai yang memang khusus untuk membaca buku elektronik. Sama halnya dengan handphone atau tab yang punya banyak merek, e-reader juga bermacam mereknya. Ada misalnya yang terkenal itu Kindle Amazon, kemudian ada Kobo Reader, ada keluaran dari Sony, dan yang aku gunain ini adalah Onyx Bookspoke 3. Alasan kenapa aku membeli e-reader, yang pertama, karena saat ini aku belum punya tempat untuk menetap dalam jangka waktu lama. Jadi pekerjaanku itu masih mengharuskan aku untuk berpindah tempat. Dari pengalaman pindah tempat itu, aku harus membawa buku-buku fisik yang ada di belakang nih cukup banyak. Karena jumlahnya yang cukup banyak, itu memakan waktu, biaya pasti ya, karena lebih berat. Buku itu pasti lebih berat timbangan dan lebih mahal ongkir yang dibayarkan. Kemudian waktu juga harus nge-packing dengan benar biar bukunya itu ketika sampai di tempat tujuan tidak rusak atau tertekuk dan yang lain sebagainya. Alasan kedua, sebenarnya sama sih, lebih ke mobilitas. Jadi kalau bepergian aku suka bawa buku. Mending nih kalau misalnya bukunya setipis ini. Kalau bukunya tebal itu kan agak PR juga ya. Si Onyx ini ada yang pertama di sini tombol on off-nya. Kemudian ini ada kabel USB Type-C dan flip covernya. Ini tuh flip covernya udah bundling sama si Onyx Books-nya ini, dan dia ketika kita buka dia otomatis standby gitu tanpa perlu menekan tombol on off yang di sini. Untuk kelengkapannya, selain Onyx Book-nya sendiri, ini bisa dilihat ada kabelnya. Nah, kabelnya ini Type-C, terus dia bisa untuk transfer buku maupun untuk charger dari Onyx Book-nya sendiri. Ada menu pertama, ini tempat dimana buku-buku yang udah ditransfer bisa dibaca. Itu bentuknya PDF atau EPUB gitu. Kemudian yang kedua ini untuk transfer, karena nggak ada, jadi emang harus nyalain wifi kosong. Nah, selanjutnya ini bisa dilihat memori. Memorinya itu 32 GB, terus bisa simpan macam-macam file di situ. Selanjutnya yang keempat ini aplikasi apa aja yang udah aku unduh. Dan terakhir ada setting. Ya biasalah macam-macam gitu isinya, Android versionnya dan lain-lain. Ketika ditarik ke bawah ini ada beberapa menu lagi, Wi-Fi, Bluetooth, ada e-ink center. Nah, ini bisa dilihat perubahan layarnya, mau warnanya seperti apa. Kita itu bisa atur sendiri, mau kuning atau mau abu-abu, kemudian mau di auto terang atau enggak di saat gelap ataupun di bawah sinar matahari. Di menu e-ink center ini ada beberapa
menu lagi. Nah, yang penting sih di refresh mode-nya sih, karena dia itu semakin cepat nanti nggak kelihatan kayak bleret-bleret gitu. Awalnya aku juga takut nih, kok kayak gini ya, ternyata memang harus diganti refresh mode-nya. Biasanya aku pakai yang A2. Nah, itu. Dibandingkan dengan ukuran handphone ini nggak beda jauh, ya kan? Sekarang aku tunjukin ya, dalamnya e-reader itu kayak gimana. Kalau kalian pengguna Android, mungkin udah familiar sama menu-menunya, karena emang nggak beda. Nih, seperti ini. Nah, di sini ada Google Play Store untuk kamu download aplikasi apa yang mau diinstal. Nah, untuk aplikasi bacanya, ini kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Yang pertama, Gramedia Digital. Aku masih banyak baca buku berbahasa Indonesia, jadi dia ini bisa baca buku-buku terbitan Gramedia selama aku langganan. Kemudian ada Kindle. Nah, buat yang belum tahu, Kindle itu keluaran dari Amazon. Meskipun kamu nggak punya gadgetnya, gawai Kindle-nya itu, sebenarnya tetap bisa juga baca di Kindle, asalkan download aplikasinya. Kemudian ada iPusnas untuk pecinta gratisan. iPusnas ini dulu membantu banget ketika aku sekolah sampai kuliah, dimana budgetnya pas-pasan, aku pinjam di iPusnas, itu semuanya gratis, tis. Dan ada Google Play Books. Ini aku suka Google Play Books karena menurutku koleksinya itu lumayan lengkap. Ada buku berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa Arab pun ada, selama kamu bisa carinya ya, bisa bahasa Arab. Dan pembayarannya itu gampang banget, bisa pakai pulsa ataupun pakai GoPay, Dana, seperti itu. Nggak perlu pakai kartu kredit. Dan yang terakhir, aplikasi yang aku punya adalah Rakata. Rakata ini baca bukunya terbitan Mizan, Republika, Bentang Pustaka, kayak gitu. Dia nggak ada tempat SIM card-nya, jadi emang khusus WiFi aja. Dan kemudian bisa ada yang namanya Books Drop. Ini kalau misalnya aku punya jurnal nih yang bentuknya PDF atau bentuk-bentuk EPUB atau MOBI, bisa ditransfer ke situ untuk dibaca di sini. Ini ya salah satu buku yang aku transfer ke sini dengan format PDF. Sebenarnya nggak terlalu menyarankan juga sih sama PDF, karena dia itu agak kurang nyaman, bisa di zoom in, zoom out gitu. Penggunaan selama kurang lebih 9-10 bulan, aku merasa nyaman banget. Aku tuh suka bacanya sebelum tidur, otomatis lampunya dimatiin gitu kan. Dia nggak menyakiti mata sama sekali. Menyakiti ya, nggak bikin sakit karena teknologinya itu namanya e-ink. Dia lebih ramah di mata dan nggak sekuat handphone ataupun tablet. Apakah dengan memiliki e-reader ini jumlah buku yang dibaca selama 1 tahun bertambah? Di case aku itu iya, jujur tahun ini aku membaca sekitar 114 buku sampai hari ini, dan itu banyak yang dari sini, dari e-reader, dari buku digital. Paling banyak sih aku beli di Google Play Books dan juga langganan Gramedia. Menurutku langganan Gramedia digital dan punya e-reader itu benar-benar life changing, karena di situ tersedia banyak buku dan aku nggak harus beli buku itu. Oke, itu dia review Onyx Books Pop 3 dari aku. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu ke video selanjutnya.